Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sedulur Pitu Official. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan sebuah kisah pendakian 4 pemuda di salah satu gunung di Pulau Jawa. Kisah ini saya ambil dari sebuah akun di Wattpad dan Walamawe yang berjudul Pendakian Malam Satu Suro. Bagi sedulur semua yang ingin membaca cerita lebih lengkapnya, bisa mengunjungi link yang sudah kami sematkan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah dari keempat pemuda ini, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Pendakian Malam Satu Suro Part 4. Teror. Firman masih syok. Jantungnya masih berdegup kencang. Pikirannya masih dipenuhi makhluk hitam berbulu tadi. Apalagi jika ia mengingat saat-saat ia dikejar makhluk itu. Keringat dingin pun kunjung mereda. Tapi dengan sekuat tenaga dia berusaha menenangkan dirinya dan tak ingin berlama-lama di percabangan tersebut. Terus kita ambil jalur yang mana, Man? Tanya Agung, memulai obrolan agar Firman tak banyak melamun. Kayaknya sih ke kanan, Gung. Soalnya jalur kiri makin kesana makin sempit. Kayak udah lama gak diinjek orang. Jawab Firman yang mulai sedikit tenang. Gimana? Lu udah bisa mulai perjalanan lagi kan? Tanya Agung pada Firman. Ayolah, gas. Takut kemalaman gua di sini. Jawab Firman. Kaki lu gimana, Jak? Masih sakit? Tanya Randy. Au nih. Lepas kaki gua. Gak berasa soalnya. Udah, ayo jalan lagi. Jawab Jaka sembari menggoyangkan kakinya yang terkilir. Mereka kembali berjalan berharap segera sampai di pos 4. Dengan kesepakatan bersama, mereka mengambil jalur kanan. Kini perjalanan mulai normal kembali karena kaki Jaka yang sudah membaik. Gua kira lepas nih kaki gua. Buset. Celoteh Jaka ditanggapi oleh ketiga temannya dengan tertawa lepas. Tak berasa mereka karena terlalu asik bercanda. Ternyata jalur yang mereka ambil adalah jalur yang benar. Pukul 5 sore mereka akhirnya sampai di pos 4. Rencana mereka untuk sampai di jam 4 sore tentu saja gagal. Tapi tak apa. Jarak dari pos 4 menuju hanya butuh waktu sekitar 30 menit saja. Itu artinya mereka masih bisa melihat sunset di sana. Tak ada istirahat di sana. Mereka langsung meninggalkan pos 4 untuk mengejar waktu. Jalur yang dilalui saat ini adalah menuruni bukit. Di perjalanan menuju mereka berpapasan dengan para pendaki yang kebetulan akan turun. Kelompok mereka terdiri dari 7 orang, 2 perempuan dan 5 laki-laki. Mereka saling menyapa dan diketahuilah bahwa kelompok tersebut
berasal dari Jakarta. "Kok nggak ngecamp dulu di Mas? Sayang loh, sunsetnya bagus," ujar Firman. "Enggak, kita udah sepakat buat turun sore ini," jawab salah satu dari mereka yang sepertinya adalah pemimpin kelompok. "Lagian ini malam satu suro," tambahnya dengan suara berbisik tapi bisa didengar oleh Firman dan temannya. Seketika Agung dan Randy dan juga Jaka saling memandang dengan tatapan yang sulit diartikan. Firman dan Jaka yang tidak tahu hal ini tentu saja kaget. Sedangkan Agung dan Randy tidak merasa kaget karena sudah tahu dari pelayan di pasar tadi. Tapi bisa dipungkiri, dalam hati mereka berdua ada rasa takut. Setelah mengucapkan hal itu, kelompok dari Jakarta tersebut pamit melanjutkan perjalanan. "Gung, yakin mau lanjut nih?" tanya Jaka. "Mau gimana lagi? Kita udah sampai sini. Masa iya balik? Nanggung banget," jawab Agung. "Udah, gak apa-apa. Kita kan cuma lihat keindahan alam doang, gak ngapa-ngapain," timpal Randy. Sebenarnya Firman merasa gamang, apalagi jika mengingat kejadian di perjalanan jalur tadi. Tapi bener apa kata Agung, nanggung. Setelah menguatkan satu sama lain, mereka sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Semangat mereka kembali menggebu tatkala disuguhi pemandangan yang begitu indah dari atas bukit. Agung yang berada di paling depan berhenti dan diikuti oleh ketiga temannya. Mereka terpukau oleh keindahan alam di depannya. Ketakutan mereka seakan luntur ketika melihat pemandangan yang begitu indah. Nama di kalangan pecinta alam sudah tak asing lagi, karena menjadi lokasi favorit untuk mendirikan tenda dan menikmati alam yang luar biasa indah. Banyak juga dari mereka yang menjuluki sebagai surga. Mereka kembali berjalan dan tak sabar ingin segera sampai di Ranu. Namun mereka kembali bertemu kelompok pendaki yang akan turun. Mereka kembali bertekur sapa. Ketakutan yang semula musnah seakan hidup kembali, mengingat hanya akan ada mereka berempat di gunung ini nanti malam. Tak berselang lama mereka sampai di Kedatangan mereka disambut oleh pemandangan yang luar biasa. Sungguh, rasa lelah yang mereka rasakan di perjalanan terbayar lunas. Udara yang sangat segar akan membebaskan segala pikiran pusing yang disebabkan oleh kehidupan modern yang penuh dengan kesibukan. Pemandangan danau yang indah bak lukisan. Matahari yang akan terbenam dengan cahaya kemerahan membuat siapa saja akan betah berlama-lama di sini. Tak ingin menyia-nyiakan hal tersebut, mereka mengabdikannya dengan berfoto bersama, berharap suatu saat jadi pengobat rindu kala mereka rindu pada. Setelah puas berfoto dan menikmati pemandangan, kini cacing-cacing di perut mereka mulai berontak meminta diberi makan. Mereka kembali ke misi awal untuk memasak makan malam.
Agung dan Randy mulai mengeluarkan bahan makanan dari tas carrier-nya. Sedangkan Firman dan Jaka masih memilih untuk mencari kayu bakar sebelum hari benar-benar gelap. Rencananya mereka akan membuat api unggun dengan kayu bakar tersebut. Firman dan Jaka mulai mencari kayu bakar. Mereka mengumpulkan ranting-ranting kering yang berjatuhan. Sayup-sayup Jaka mendengar seperti suara gamelan yang ditabuh. Jaka menghentikan kegiatannya dan ia menajamkan pendengarannya, takut jika ia salah dengar. Ia yakin apa yang ia dengar memang suara gamelan. Lantas ia menoleh ke arah Firman. "Man, lu denger gak?" tanya Jaka. Firman menoleh kemudian mengangguk. "Iya Jak, gua juga denger," jawabnya. Rasanya suasana seketika menjadi horor, apalagi saat hari ini mulai gelap. "Udahlah, segini aja cukup kali," ujar Jaka. "Ya udah, ayo balik. Lagian hari mulai surup," timpal Firman. Mereka bergegas pergi dari hutan. Namun baru beberapa langkah mereka kembali dikagetkan oleh suara wanita yang memanggil Jaka. "Jaka, Jaka, Jaka." Suara perempuan yang begitu lirih ditambah isakan tangis yang menyayat hati. Dengan susah payah Jaka dan Firman menelan salivanya. Dada mereka bergemuruh naik turun. Keringat dingin mulai membasahi wajah mereka. Rasanya ingin sekali berlari, namun kaki terasa sangat berat. "Jaka, Jaka." Suara perempuan itu kembali muncul dan kini terdengar lebih dekat. Dengan susah payah keduanya menoleh. Rasa takut memang menyelimuti tubuh mereka, tapi rasa penasarannya juga memenuhi pikirannya. Saat mereka berhasil menoleh, terpampanglah sebuah makhluk yang begitu menyeramkan. Seorang wanita dengan mulut yang robek sampai ke telinga, bola mata yang berwarna hitam seperti akan keluar dari tempatnya, serta wajah yang membusuk dan rambut acak-acakan yang menjuntai ke tanah. Wanita itu kini tertawa cekikikan. Tubuh Firman dan Jaka bergetar. Bahkan kayu bakar yang mereka bawa kini telah berserakan. Demikian sedulur semua kisah pada kesempatan kali ini. Bagaimana nasib dari Firman dan Jaka setelah ini? Tetap pantengin channel kita Sedulur Pitu Official untuk cerita selanjutnya. Jangan lupa juga untuk support channel Sedulur Pitu Official dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman, keluarga, dan sahabat-sahabat kalian. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar sedulur semua tidak ketinggalan untuk part-part selanjutnya dari channel ini.
Berikan pendapat, saran, dan kritikan kalian kolom komentar agar kami bisa lebih mengembangkan channel ini dengan sebaik mungkin dan lebih semangat untuk memberikan cerita-cerita yang lebih menghibur untuk kalian semua, agar kami bisa menemani waktu-waktu luang kalian. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.